Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin rahimakumullah, kita semua tentu sudah tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Mereka kesusahan. Ini semua imbas daripada banjir bandang. Terlepas dari apakah itu merupakan ujian, teguran, atau mungkin ada. Yang jelas mereka semua itu adalah saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka dari itu perbaikilah, tolonglah. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa taradumihim wa ta'atubihim masalul jasadi idza staka minhu adun tada'alahu sairul jasad bisyahri wal humam." Perumpamaan orang-orang yang beriman, baik dalam kecintaan, kasih sayang maupun kelembutan, itu seperti satu tubuh. Makanya ketika salah satu anggota merasakan sakit, maka anggota yang lain itu harus ikut merasakan, ya, terutama dalam hal begadang ataupun panas dalam hadis ini. Nah, maka dari itu sebagai wujud atau bukti kita selaku orang yang beriman dan bersaudara, jangan kita lewatkan untuk menolong mereka itu. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas bersabda, "Man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapapun yang menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan dunia ini, tentunya untuk saudaranya, maka pasti Allah hilangkan beberapa kesusahan kelak di hari kiamat. Malahan sambungan dari hadis itu juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang memudahkan urusan kaum muslimin, orang yang beriman, maka pasti
Allah mudahkan juga urusannya, baik di dunia lebih-lebih akhirat. Nah, maka dari itu sekali lagi dalam mimbar ini saya mengimbau untuk benar-benar peduli kita, ya baik itu dengan dana, paling tidak mendoakan mereka mudah-mudahan diberikan kesabaran dan cepat diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan sebuah ayat Al-Qur'an sebagai renungan. Apakah ini merupakan ujian, teguran maupun ajab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khasah. Dan takutlah kalian semua dari fitnah, dari ujian, yang mana ujian itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim secara khusus. Jadi dari ayat ini, walaupun orang itu enggak zalim, enggak aniaya, baiklah pokoknya mah, tapi karena ada segelintir orang-orang yang zalim, yang aniaya, maka orang-orang yang baik sekalipun itu akan kena imbasnya. Ya mungkin tadi kalau memang dia itu sudah betul-betul dalam ketaatan kepada Allah, tapi dia mendapatkan, mungkin itu namanya ujian. Tapi kalau dia itu kadang-kadang takwa, kadang-kadang tidak, itu mungkin namanya teguran. Tapi kalau dia memang itu ingkar, tidak pernah taat, bahkan yang ada maksiat, itu pasti ada. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, karena forum khutbah, jadi saya cukup sampai sini. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum